Filsafat Helenisme. Kemarin kita sudah membahas tentang filsafatnya Plato, Socrates, dan Aristoteles gitu. Nah, filsafat Yunani klasik itu mencapai puncaknya itu pada saat munculnya Aristoteles. Setelah Aristoteles meninggal dunia, pemikiran filsafat Yunani itu merosot. Nah, 5 abad sepeninggalan Aristoteles terjadi kekosongan sehingga tidak ada ahli pikir yang menghasilkan buah pemikiran filsafatnya. 5 abad dari adanya kekosongan tersebutlah diisi oleh aliran-aliran besar seperti empikurisme, stoisme, skeptisisme, dan neoplatonisme. Bahkan menurut sejarah filsafat, masa sesudah Aristoteles itu disebut dengan zaman Helenisme. Apa sih filsafat Helenisme itu? Jadi kalau secara garis besar, pokok permasalahan filsafat Helenisme itu dipusatkan pada cara hidup manusia, sehingga orang bisa dikatakan bijaksana itu adalah orang yang mengatur hidupnya menurut budinya. Jadi fokusnya itu adalah cara hidup manusia itu sendiri. Helenisme itu diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu Hellenizein, yang artinya itu berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. To speak or make Greek. Jadi secara umum Helenisme itu adalah istilah untuk menunjukkan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil seperti Syria, Mesopotamia, dan juga Mesir. Nah, gabungan antara budaya Yunani dan Asia Kecil ini terjadi kurang lebih sekitar 3 abad setelah meninggalnya Alexander yang Agung, yaitu pada tahun 323 sebelum Masehi. Jadi lama periode Helenisme itu ya kurang lebih selama 300 tahun ya, yaitu dimulai dari tadi tahun 323 sebelum Masehi, yaitu pada masa Alexander Agung, atau pada saat meninggalnya Aristoteles sampai tahun 20 sebelum Masehi. Seperti yang tadi saya bilang, pada zaman Helenisme itu aliran-aliran filsafat yang berkembang itu ya empikurisme, stoisme, skeptisisme, dan neoplatonisme. Tapi saya tidak akan membahas semuanya karena tidak mungkin cukup waktunya. Jadi saya ingin fokus membahas satu aliran filsafat yang banyak sekali merubah kehidupan banyak orang, yaitu apa? Stoik atau stoikisme. Jadi aliran stoicisme itu ceritanya seperti ini. Jadi dulu di sebuah kota di Cyprus 300 tahun yang lalu sebelum Masehi gitu, hidup seorang yang kaya raya namanya Zeno. Dalam perjalanannya dari Venesia ke Pers, kapalnya itu tenggelam bersama dengan muatannya. Kekayaan yang sangat banyak tiba-tiba hilang dalam sekejap karena sesuatu yang berada di luar kontrolnya terjadi. Bayangkan teman-teman, bagaimana kalau itu menimpa kita? Bagaimana reaksinya? Marah, sedih, bahkan mungkin kita akan berpikir bahwa hidup kita sangat menyedihkan gitu, karena seluruh kekayaan kita tenggelam di situ. Ya, reaksi sedih, marah, merasa hidup ini sangat tidak adil, itu adalah reaksi yang normal. Tetapi tidak dengan Zeno, the father of Stoicism. Akhirnya setelah kapalnya tenggelam itu, Zeno berakhir di Athena, dan ketika mengunjungi satu toko buku, dia diperkenalkan dengan filosofinya Socrates, dan kemudian bertemu dengan seorang filsuf di sana bernama Krates. Nah, bahkan ketika setelah kejadian tadi seluruh hartanya tenggelam, dia sempat-sempatnya bercanda di toko buku itu. Dia mengatakan, untung kapal saya tenggelam. Akhirnya dia terdampar di Athena, kemudian belajar filsafat. Nah, setelah kejadian itu, dia benar-benar berubah sangat drastis hidupnya. Dia membawa kepribadiannya itu membawanya untuk mengembangkan pemikiran dan prinsip-prinsip yang kita kenal sekarang sebagai stoicism itu, atau stoik kalau di Indonesia itu. Stoik itu sendiri itu adalah filsafat atau filosofi yang berkembang selama hampir 480 tahun di Yunani dan Romawi, dan sangat populer dari zaman itu, mulai dari seorang budak sampai seorang kaisar. Karena tidak seperti filosofi yang lainnya, filsafat ini sangat membantu kita, terutama membantu kita ketika kita panik, marah, atau mau menyerah, bahkan putus asa.
Ada 3 filsuf hebat yang meneruskan ajaran filsafat ini. Pertama itu Epictetus, yaitu seorang budak yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya di dalam penjara. Yang kedua ada Seneca, penulis dan penasehat kerajaan Roma yang sangat cerdas. Dan yang ketiga itu adalah Marcus Aurelius, seorang kaisar Roma yang sangat baik dan murah hati, juga orang yang terkuat di masanya. Dari sini kita bisa lihat bahwa aliran filsafat ini bukan aliran filsafat eksklusif yang dianut oleh bangsawan saja, tetapi dari mulai budak sampai kaisar itu menganut paham stoisme ini, atau stoik. Nah, di antara ajaran-ajaran stoisme itu adalah ada namanya teori dikotomi of control. Apa itu dikotomi of control? Jadi, stoicism ini mendefinisikan hidup itu dibagi menjadi dalam 2 dimensi. Yaitu pertama, dimensi internal, yang kedua, dimensi eksternal. Apa itu dimensi internal? Dimensi internal itu adalah dimensi atau segala hal yang berada di bawah kendali kita. Sementara dimensi eksternal adalah segala hal yang berada di luar kontrol kita. Analoginya seperti inilah. Misalkan, ketika tiba-tiba hujan dan kita tidak membawa payung, atau ketika kita sudah latihan giat untuk lomba tenis tetapi masih kalah, ketika sudah capek-capek belajar tetapi tidak diterima di perguruan tinggi pilihan, atau mungkin yang terjadi ketika sudah berusaha mati-matian, rela menjadi Gojek, rela menjadi GoFood, semuanya udah kita korbankan untuk si dia, tetapi ternyata si dia menolak pernyataan cinta kita. Pastinya kita akan sedih, marah, merasa hidup ini tidak adil. Tetapi bagaimanapun juga kita tidak bisa mengontrol semua hal yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengontrol cuaca, kita tidak bisa menentukan hasil dari sebuah perlombaan, kita tidak bisa mengontrol perasaan orang. Nah, kontrol tadi yang berada di luar kita, mengontrol cuaca, mengontrol orang, itu adalah dimensi eksternal, di luar kontrol kita. Karena apa? Terlepas dari apapun yang kita mau, kita tidak punya kontrol ke sebagian besar hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu kontrol yang kita punya kendali penuh di situ, yaitu apa? Kita punya kontrol untuk bagaimana kita bereaksi terhadap hal-hal tersebut. Nah, masalahnya itu adalah apa? Kebanyakan orang itu menaruh faktor kepuasan dan kebahagiaan di dimensi eksternal tadi, di dimensi yang di luar kendali kita, yang sebenarnya sama sekali tidak bisa kita kontrol. Nah, stoicism ini atau stoik ini mengajarkan kita bahwa faktor kepuasan dan faktor kebahagiaan ini bisa loh di-shifting dari dimensi eksternal ke dimensi internal. Karena apa? Kita lihat saja sekarang di sekeliling kita, atau bahkan kita sendiri juga melakukan hal yang sama. Kita menaruh faktor kebahagiaan dan kepuasan kita itu di luar kontrol kita. Contoh tadi, misalkan kita sudah berlatih, bersusah payah, berusaha keras untuk mengikuti lomba tenis, ternyata kita kalah misalkan. Kita sudah berkorban, mati-matian mengejar dia, rela menjadi apapun, tapi nyatanya cinta kita ditolak misalkan. Itu sudah berada di luar kendali kita. Atau contoh hal sederhananya, YouTuber-YouTuber sekarang itu, mungkin membuat konten YouTube itu tidak sesusah menjadi kaisar Romawi ya, tetapi ya gampang-gampang sulit. Contoh misalkan kita harus memikirkan ide konten apa yang harus akan kita buat. Kadang kita sampai berhari-hari memikirkan kontennya apa. Setelah nemu idenya, kita harus membuat skrip yang menghabiskan waktu berjam-jam. Setelah skrip sudah jadi, kita recording, editing, baru setelah itu kita upload. Nah, saat kita ngupload itu dimensi internal kita. Batas kontrol kita itu hanya sampai di upload saja. Setelah kita sudah mengupload video itu sudah di luar kendali kita. Itu sudah ada di algoritma YouTube. Kalau kita menggantungkan kebahagiaan atau kepuasan kita terhadap video yang kita upload, tentu kita tidak akan pernah merasa bahagia. Oh, ternyata kok respon netizennya jelek tentang konten kita. Ternyata konten kita nggak ada yang nonton. Pasti kita stres. Kita akan menyerah. Tetapi kalau kepuasan kita tadi, stoisme mengajarkan di shifting ke dimensi internal, ya dimensi internal sesuatu yang berada di bawah kontrol kita itu ya tadi, mencari ide konten, kemudian membuat skrip, editing, kemudian recording, itu masih berada di ranah kontrol kita. Nah, stoicism ini mengajarkan agar kita untuk fokus terhadap
sesuatu yang memang berada di dalam kontrol kita. Kenapa sekarang itu banyak orang stres, banyak orang yang bahkan di kalangan milenial, kemarin ada penelitian di Jawa Barat itu, angka tingkat kesetresan anak atau remaja di Indonesia itu sangat tinggi. Alasannya apa? Saya mengasumsikan seperti ini, sekarang itu era media sosial itu sangat pesat, informasi itu sangat terbuka lebar, bahkan kita bisa mengetahui kabar seseorang tanpa orang itu menyadarinya. Bahkan setiap orang berlomba-lomba menunjukkan pencapaiannya di media sosial. Ada ternyata misalkan kita melihat buka IG, ternyata teman-teman angkatan kita udah sukses. Ada yang mengatakan biasanya itu 1 miliar pertama di usia 25 tahun. Ada yang teman seangkatan kita sudah berprestasi sangat tinggi, punya mobil, punya rumah, ini segala macam. Akhirnya kita meng-create alam bawah sadar kita bahwa kenapa saya nggak bisa seperti itu? Apa yang salah dengan hidup saya? Gitu. Yang lain udah pada sukses, ternyata saya hidupnya masih begini-begini saja. Gitu. Akhirnya dia meng-create bahwa kebahagiaan dia itu bukan lagi apa yang berada di bawah kontrol dia, tetapi dia harus bisa menjadi seperti yang teman-teman angkatnya dapatkan. Bisa dapat mobil, bisa berprestasi gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita terjebak di lomba lari yang sebenarnya tidak pernah kita pengen ikuti gitu. Tapi mau nggak mau harus kita ikuti, kita harus ikut berlari. Yang berujung pada apa? Berujung pada iri, dengki, hasud. Karena kita tidak mampu seperti teman kita, akhirnya kita berakhir pada sikap iri, dengki, hasud. Yang akhirnya kita membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Untuk apa? Untuk memukau orang-orang yang memang sebenarnya tidak kita suka. Dari uang yang kita tidak punya. Makanya tidak heran sekarang ini pinjol, investasi bodong, money game, ponzi sangat tumbuh subur di masyarakat. Karena apa? Balik lagi, mentalitas yang haus akan pembuktian dan haus akan validasi terus-menerus tumbuh di generasi sekarang. Bahwa seolah-olah hidup itu tentang bagaimana kita diakui oleh orang lain, tentang bagaimana kita dilihat orang lain. Jadi seolah-olah kebahagiaan itu ya pengakuan dari orang lain, kita dianggap ada orang lain, kita dianggap hebat, kita dianggap mampu. Kita menaruh kebahagiaan kita di faktor tadi, eksternal, di dimensi eksternal itu. Makanya tidak heran kan ada anak muda yang sekarang rela mencicil tiap bulan demi bisa membeli iPhone, beli iPhone 14. Padahal itu sebenarnya nggak butuh-butuh amat, tapi hanya sebagai pembuktian. Padahal sejatinya kebahagiaan itu datang bukan dari seberapa tinggi sebuah pencapaian, akan tetapi kebahagiaan itu datang dari seberapa realistis sebuah harapan. Jadi yang pertama, dasar ajaran stoicisme itu adalah fokus terhadap sesuatu yang berada di bawah kendali kita. Kemudian yang kedua itu ada premeditation malorum. Apa itu premeditation? Jadi premeditation ini adalah pengendali ekspektasi. Kita harus bisa mengendalikan ekspektasi kita. Mungkin kita pernah ya sudah mempersiapkan sesuatu, kemudian kita membuat planning dan kita berekspektasi bahwa semua akan berjalan sesuai harapan kita, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi ada hal kecil yang membuat kita gagal. Pasti itu sangat menyedihkan kan. Ketika kita punya satu acara penting hari ini misalkan, kita berekspektasi hari ini akan baik-baik saja. Kemudian tiba-tiba turun hujan. Hujan yang mengguyur tanaman dan mengisi sumur-sumur kita yang menjadi akar kehidupan. Tetapi justru hujan itu membuat kita marah, kita sedih. Kenapa? Karena kita sudah berekspektasi tadi. Tapi kalau kita tidak berekspektasi apa-apa dengan cuaca hari ini, kita tidak akan marah, kita tidak akan sedih. Tentu kita akan baik-baik saja. Jadi sebenarnya kita itu tidak sedih atau marah karena sesuatu yang buruk itu menimpa kita. Kita sedih atau marah karena sesuatu yang kita ekspektasikan tidak terjadi. Dan yang terjadi malah sebaliknya. Makanya di ajaran stoicism ini, kita diajarkan untuk selalu mengekspektasikan yang terburuk. Kenapa? Karena ketika sesuatu yang buruk terjadi, kitalah yang memutuskan apakah hal itu buruk atau tidak.
Seperti yang dituliskan oleh Epictetus, bukan kejadian itu yang mengganggu seseorang, tetapi penilaian orang tersebut terhadap hal itu. Stoicism mengajarkan kita untuk mengekspektasikan yang terburuk. Semua hal buruk yang bisa terjadi akan terjadi. Jadi gambarkan hasil yang terburuk, karena ketika kita sudah berekspektasi yang terburuk akan terjadi, ketika itu memang terjadi, kita akan baik-baik saja. Kita tidak akan merasa sesedih sebelumnya, dan ketika hal itu tidak terjadi, justru kita akan merasa sangat bahagia karena tiba-tiba hal baik di luar ekspektasi kita terjadi. Makanya di teori yang kedua ini, Stoicism mengajarkan kita untuk mengendalikan ekspektasi kita. Kalau misalkan kita ekspektasi dapat 1000, ternyata kita dapat 300, pasti kita akan sedih dan marah. Tetapi kalau kita berekspektasi 300, ternyata kita dapatnya 500, pasti kita akan bahagia. Karena ya balik lagi tadi, yang pertama, Stoicism ini mengajarkan kita harus fokus terhadap sesuatu yang berada di bawah kendali kita. Yang kedua, kita harus bisa mengendalikan ekspektasi kita. Karena sebenarnya yang membuat kita tidak bahagia itu adalah ekspektasi kita itu sendiri. Contoh kayak misalkan tadi, ketika kita sudah mati-matian, sudah banyak berkorban untuk si dia, tetapi ketika kita mengungkapkan perasaan kita ditolak. Kalau kita sudah berekspektasi bahwa kita ditolak, sakit hati iya, sedih iya, tapi tidak akan separah ketika misalkan kita berekspektasi kemungkinan hal yang terburuk. Bahkan di ajaran Stoicism itu diajarkan kita setiap bulan, bahkan setiap minggu itu menuliskan kemungkinan-kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi. Jadi ketika hal itu terjadi, kita sudah mengantisipasinya. Dan ketika tidak terjadi, kita akan justru merasa senang. Jadi pada dasarnya kesedihan atau kemarahan yang kita buat itu bukan karena orang lain atau karena kejadian di luar kendali kita, tetapi karena ekspektasi kita.